Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MPP Departemen Administrasi Negara menyampaikan presentasi kami terkait kuliah kerja lapangan di Mall Pelayanan Publik di Kota Bukit Tinggi. Anggota kami terdiri dari Isyarat. Anggota kelompok kami terdiri dari Bulan Sakira Effendi, Olivia Dwi Ruselda, Muhammad Maldini, Mutia Anodela, Nanda Olia, Putri Regina, Serifah Nadia Alinwan, Yusuf Effendi, Zidan Alfarizi, dan saya Satrio Distanto sebagai moderator. Baiklah, untuk yang pertama latar belakang kegiatan akan disampaikan kepada Zidan Alfarizi. Kepada Zidan dipersilahkan. Terima kasih moderator. Untuk latar belakang yaitu secara umum e-government dapat dikaitkan sebagai suatu aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada warga masyarakatnya, atau yang sering disebut dengan istilah G2C atau Government to Citizen. Di samping itu, juga hubungan antara pemerintah dengan perusahaan yang sering disebut G2B atau Government to Government sebagai mitranya. E-government refers to the use by government agencies of information technologies atau such as wide area network, the internet, and mobile computing. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa e-government merupakan setiap aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Menyatakan definisi yang lebih mudah bahwa e-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan. Dan dalam praktiknya, e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar supaya lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak dalam aspek good governance atau masyarakat dan lembaga bisnis dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Dengan adanya kemajuan teknologi yang mendukung kemudahan dalam berbagai sektor kehidupan, diharapkan dapat mewujudkan banyak harapan, salah satunya membawa perubahan birokrasi pemerintah untuk menciptakan good governance. Dengan reformasi birokrasi akan dilakukan penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi efektif dan efisien, serta mampu tumpuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat mendukung penciptaan good governance. Dengan diterapkan good governance dalam pelaksanaan pelayanan adalah terobosan pelayanan dalam publik yang merupakan ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung juga tidak langsung. Inovasi berhasil apabila ada ciptaan dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil dari pengembangan efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil. Salah satu faktor dalam keberhasilan implementasi e-government untuk pelayanan publik adalah adanya komitmen pemimpin daerah dan kompetensi sumber daya manusia. Banyaknya penerapan e-government untuk meningkatkan pelayanan publik, maka itu penulis tertarik untuk membahas mengenai analisis implementasi e-government dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Bukit Tinggi. Terima kasih kepada Zidan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan kegiatan yang akan disampaikan oleh Olivia. Kepada Olivia dipersilahkan.
Laporan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup terkait hasil dari kuliah kerja lapangan yang telah dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi, serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat sebagai acuan dan masukan bagi pemerintah daerah Bukit Tinggi untuk menghadapi permasalahan dalam implementasi digitalisasi. Terima kasih kepada Olivia untuk manfaat kegiatan disampaikan oleh Maldini. Kepada Maldini dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai manfaat dari manfaatnya, yaitu dari adanya implementasi digitalisasi pada pemerintahan daerah di Bukit Tinggi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, layanan masyarakat. Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat, informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan. Yang ketiga, pelaksanaan pemerintahan lebih efisiensi. Adanya pemerintahan berbasis digital diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Terima kasih kepada Maldini. Untuk kegiatan teknis awal akan disampaikan oleh Bulan Syakira Effendi. Kepada Bulan dipersilahkan. Kegiatan teknis awal. Kegiatan kuliah kerja lapangan dimulai pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2022. Kami terlebih dahulu berkumpul di pendopo pada pukul 7 untuk arahan sekaligus pelepasan dari Kepala Departemen, Wakil Dekan 3, dosen dan perwakilan dosen kepada peserta sekaligus panitia dalam KKL Bukit Tinggi ini. Kami berangkat pukul 9.30 setelah dilakukannya persiapan dan pengecekan barang bawaan oleh panitia KKL yang dibawa ke bagasi bus. Kami sampai di hotel dan dilakukan check-in hotel pada pukul 13.00 dan langsung isoma terlebih dahulu. Pada pukul 14.00, kami langsung menuju Dinas Lingkungan Hidup. Setelah sampai, kami langsung diarahkan menuju ruangan pertemuan untuk memulai pembukaan dan penyampaian materi serta sosialisasi. Dan banyak dari kami bertanya bagaimana dampak lingkungan hidup ini pada masyarakat sekitarnya. Setelah 2 jam materi, kami melakukan foto bersama dan langsung ke hotel untuk istirahat. Hari kedua di Bukit Tinggi, pada pukul 7, semua peserta dibangunkan oleh panitia untuk siap-siap ke Mall Pelayanan Publik, sekaligus mempacking barang bawaan untuk kembali ke Padang. Pukul 9, peserta langsung diarahkan ke bus dan menuju ke Mall Pelayanan Publik. Di Mall Pelayanan Publik ini, kami dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada 45 orang untuk masuk mendengarkan materi, dan peserta lainnya mensurvei tempat di Mall Pelayanan Publik Bukit Tinggi. Beberapa dari kelompok kami ada yang masuk untuk mendengarkan materi dan menanyakan hal-hal yang ingin diketahui. Dan beberapa dari kelompok kami ada yang mensurvei tempat di mana kami melakukan wawancara. Begitu banyak dinas yang masuk ke dalam Mall Pelayanan Publik ini seperti Disduk Capil, BPJS, Disnaker, dan lain-lain. Kami mewawancarai pegawai yang tujuh kami sampai di Padang dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Slide selanjutnya, Nadia.
Untuk profil instansi akan dibacakan oleh Syarifah Nadia. Kepada Syarifah Nadia dipersilakan. Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi, sebagai penyelenggara pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik khususnya di bidang perizinan. Mal pelayanan publik dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan dan prosedur, serta integrasi pelayanan pada mal pelayanan publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. MPP dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Ruang lingkup mal pelayanan publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau swasta. Terdapat 121 jenis pelayanan dari 19 instansi pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, dan swasta yang tergabung di dalamnya. Berlokasi di pusat kota, keberadaan MPP ini dapat memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Terdapat berbagai fasilitas untuk menjaga kenyamanan pengunjung MPP ini. Beberapa di antaranya adalah ruang laktasi, ruang bermain anak, musola, serta terdapat pula layanan bagi penyandang disabilitas seperti toilet, kursi roda, dan juru landai. Untuk selanjutnya, kegiatan lapangan yang akan dibacakan oleh Mutia Anurila. Pada Anu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Kegiatan penelitian yang dilakukan kelompok Mall Pelayanan Publik di Bukit Tinggi dibagi beberapa tim, yang mana tiap timnya nanti akan pergi ke salah satu instansi yang ada di Mall Pelayanan Publik di Bukit Tinggi. Berikut beberapa instansi yang ditemui oleh tim Mall Pelayanan Publik Bukit Tinggi. Yang pertama, Dinas Ketenagakerjaan. Dalam Dinas Ketenagakerjaan melakukan penelitian dengan cara wawancara oleh beberapa orang yang berada di instansi tersebut, sehingga dipaparkan materi-materi tentang ketenagakerjaan serta untuk khusus yang mahasiswa dengan pembekalan cara-cara untuk masuk atau terjun ke dalam dunia kerja. Dalam sesuai wawancara tersebut, terdapat poin-poin penting yang kami dapatkan antara lain yaitu tentang akun siap kerja, yang dimana itu adalah akun yang diberikan pemerintah untuk memberi ruang serta memfasilitasi loker-loker apa saja serta apa yang diperlukan untuk terjun ke dalam dunia kerja. Dalam akun siap kerja, itu akan diberi arahan dalam website tersebut untuk mengisi beberapa data antara lain nama NIK dan tempat tinggal, asal biasanya akun yang siap kerja dikerjakan oleh Dinas Ketenagakerjaan di setiap kabupaten atau kota masing-masing sesuai dengan domisili. Akun siap kerja juga tidak hanya memberikan info-info tentang apa yang saja yang diperlukan serta lokal apa saja yang ada di Indonesia, tetapi mereka memberikan arahan kepada remaja-remaja dan pengguna-pemuda untuk info balai latihan, yang mana balai latihan tersebut biasanya akan diadakan di setiap kabupaten atau kota, yang mana pelatihan tersebut gratis serta difasilitasi oleh pemerintah. Balai latihan yang disiap. Yang kedua yaitu adanya pengadilan agama. Dalam penelitian tersebut, kami lakukan wawancara dan memperoleh berupa jawaban, yaitu jika dalam urusan keagamaan, apapun yang berisi yang bisa diatur oleh hukum agama akan dilakukan di pengadilan agama, antara lain perceraian, terus sidang untuk masuk ke dalam peralihan agama, serta lain-lain yang mana hukumnya berbeda dengan hukum tata negara serta hukum negara. Biasanya ke pengadilan agama akan mengurus hal-hal yang memaksa dalam mediasi serta untuk mencegah hal-hal yang tidak disyaratkan oleh agama Islam. Yang ketiga, Disdukcapil Bukit Tinggi. Dalam sesi wawancara yang dilakukan di Disdukcapil Bukit Tinggi, kami memperoleh beberapa program yang berbeda dari kabupaten dan kota lainnya, yang mana dalam pengurusan data di sana dilakukan oleh website online, bukan melalui WA bot, yang mana website ini lebih sedikit rentan buruk dan mempermudah berbeda dengan WA bot yang ribet dan terlalu banyak bug serta verifikasi yang bertele-tele. Kami juga memperoleh beberapa program baru, yaitu sistem jemput bola oleh pemerintah, yang mana untuk pendatang dan
warga baru yang telah lama menetap dan tidak ada pelaporannya atau kejelasannya dalam kelurahan yang ada di Kota Bukit Tinggi, apakah mereka akan pindah penduduk? Karena di sana kebanyakan untuk penduduk asli lebih sedikit daripada pengunjung yang datang lebih banyak. Bahkan untuk isi dalam instansi kepemerintahan sendiri lebih banyak dari pendatang, bukan penduduk asli. Terima kasih pada Ano. Untuk selanjutnya yaitu hasil temuan akan dibacakan oleh Yusuf. Kepada Yusuf dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan hasil temuan dari KKL Bukit Tinggi. Mall pelayanan publik merupakan solusi untuk memberikan kemudahan dan keterjangkauan bagi warga. Pembangunan mall pelayanan publik ini merupakan salah satu solusi untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam berurusan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, MPP ini membutuhkan masukan dari masing-masing instansi, seperti sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan, jumlah personilnya, beberapa pengaturan mekanisme kerjanya bagaimana. Hal ini diperlukan untuk membentuk desain dan untuk penataan sesuai kebutuhan dari masing-masing instansi tersebut. Maka MPP ini akan melayani berbagai jenis macam layanan. Di samping 81 jenis layanan yang sudah dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan satu pintu perindustrian dari ketenagakerjaan saat ini, proses integrasi sistem lainnya terus dilakukan sehingga jenis pelayanan pun semakin meningkat. Di antaranya instansi dengan sistem di kepolisian, keimigrasian, perpajakan, dan Kementerian Agama. Instansi yang telah tergabung ke dalam Mall Pelayanan Publik Bukit Tinggi yaitu yang pertama Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, yang kedua Polres Bukit Tinggi, yang ketiga Kantor Imigrasi Kelas 2 non TPI Agam, yang keempat Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang kelima PT Jasa Raja, yang keenam PT Taspen, yang ketujuh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi atau Samsat. Yang kedelapan PT PLN UP3 Bukit Tinggi, yang kesembilan Kantor Pertanahan Kota Bukit Tinggi, yang ke-10 Kantor Pemerintahan Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Yang ke-11 PDAM Tirta Jamgadang Kota Bukit Tinggi. Yang ke-12 Basnas Kota Bukit Tinggi. Yang 13 BPJS Kesehatan Kota Bukit Tinggi, 14 BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek Kota Bukit Tinggi. Yang ke-15 PT Bank Mandiri Kota Bukit Tinggi. Yang ke-16 BRI Bukit Tinggi. Yang ke-17 PT BNI Bukit Tinggi. Yang ke-18 Bank Nagari Bukit Tinggi. Yang ke-19 PT BPR Jamgadang Kota Bukit Tinggi. Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPMPT SPPTK, Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi menghadapi kasus permasalahan terkait perizinan usaha dan pelayanan penanaman modal. Untuk pelayanan perizinan usaha investasi, pekerja harus langsung datang ke kantor, antri melalui beberapa mekanisme dan memakan waktu yang lama. Apalagi jika menyangkut perizinan usaha karena mekanisme yang akan diterapkan dalam hal ini harus sesuai dengan standar operasional yang ada. Maka dalam hal ini membutuhkan banyak waktu dan banyak prosesnya. Di sisi lain, tuntutan pelayanan yang cepat dan berkualitas semakin menyulitkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, SPPTK, Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi untuk menyediakan layanan kerja dan menyesuaikan dengan kemajuan berteknologi. Di era teknologi dan digital ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi diharapkan untuk menerapkan e-governance. Hal ini ditentukan menjadi tantangan dan juga masalah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPMPT SPPTK. Terkadang penerapan tata kelola digital disertai dengan kendala internal dan eksternal lainnya, yaitu penanaman modal
yaitu penanaman modal terpadu satu pintu PTSP, industri dan sumber daya manusia, Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi. Adapun produk digital yang ada pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi ialah sebagai berikut. Yang pertama, SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. 2, OSS RBA, Online Single Submission Reset Aporok, perizinan daring terpadu dengan pendekatan perizinan berbasis risiko. Yang ketiga, Si Cantik, aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik. Si Cantik merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan OSS beberapa kebijakan layanan digital lainnya. Yang keempat, Lacak Izin Antrian Online. Terima kasih kepada Yusuf. Selanjutnya untuk kaitan antara kegiatan dengan materi perkuliahan akan disampaikan oleh Putri Regina. Kepada Putri Regina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, berikut ini adalah materi perkuliahan. Yang pertama yaitu alur perizinan pada layanan pemerintah sering dianggap berbelit. Namun kini benang kusut birokrasi itu mulai bisa diurai dengan konsep Mall Pelayanan Publik atau MPP. Berbagai daerah yang sudah membangun MPP bisa memanfaatkan sistem satu data agar antar instansi pemerintah dapat saling berkolaborasi menciptakan pelayanan yang cepat. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan di MPP harus ditunjang dengan kompetensi ASN. Untuk itu, Deputi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara atau ASN ini, Lembaga Administrasi Negara RI Muhammad Taufik pada Lokakarya itu menjelaskan bahwa setiap ASN tidak bisa bekerja untuk unitnya sendiri, namun harus membangun kolaborasi bahkan antar instansi pemerintah. Yang ketiga, pemerintahan kolaboratif bisa mewujudkan pemahaman lebih baik untuk memecahkan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kinerja yang tidak ego-sektoral, kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis outcome. Nah, yang keempat, kehadiran Mall Pelayanan Publik ini di tengah-tengah masyarakat kini disebut-sebut sebagai bentuk pelayanan publik terpadu generasi ketiga. Generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah pelayanan terpadu satu atap atau PTSA. Kemudian berevolusi menjadi pelayanan terpadu satu pintu yaitu PTSP yang merupakan generasi kedua. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga diharapkan dapat memayungi fungsi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak terbentuknya MPP. Bahkan untuk memperkuat penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, saat ini pemerintah pun sedang merancang peraturan presiden. Yang sebelumnya, Nah, penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik tentu harus sejalan dengan semangat dan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Di era revolusi industri 4.0 saat ini juga, Mall Pelayanan Publik juga harus mampu memadukan sebuah pelayanan dengan teknologi untuk percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Sebagaimana tujuan dari dibentuknya MPP itu sendiri, yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Mall Pelayanan Publik sejatinya tidak hanya semata-mata menyuguhkan konsep pelayanan yang nyaman, aman, dan cepat, akan tetapi juga mampu menyuguhkan pelaksana pelayanan yang profesional dan akuntabel sebagaimana asas penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri.
Sebab pelaksanaan pelayanan sebagai ujung tombak dari sebuah pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan meningkatkan nilai ease of doing business atau EODB di Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Putri Regina. Selanjutnya adalah kesimpulan materi dan kesimpulan pada kegiatan kuliah kerja lapangan. Yang pertama, dalam pelaksanaan KKL Departemen Administrasi Negara ke kantor MPP Kota Bukit Tinggi memperoleh beberapa hasil dalam kunjungan itu sebagai berikut. Yang pertama adalah menemukan beberapa instansi yang ada di kantor MPP Bukit Tinggi. Antara lain, yang pertama adalah Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Polresta Bukit Tinggi, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Agam, Kantor Pelayanan Pajak, PT Jasara Harja, PT Taspen, UPTD Sumatera Barat di Bukit Tinggi, PT PLN UP3 Bukit Tinggi, Kantor Pertanahan Bukit Tinggi, Kantor Kemenak Bukit Tinggi, PDAM Jem Gadang, Basnas Bukit Tinggi, BPJS Kesehatan Bukit Tinggi, BPJS Ketenagakerjaan, PT Bank Mandiri Bukit Tinggi, dan BRI Bukit Tinggi. BNI Bukit Tinggi, Bank Nagari Bukit Tinggi, dan terakhir adalah PT BPR Jem Gadang. Yang kedua adalah hasil kunjungan berupa wawancara di instansi berikut dengan pembagian 5 kelompok yang mana memperoleh tambahan wawasan serta bentuk program yang ada di MPP Kota Bukit Tinggi. Terus yaitu ada beberapa bentuk program online yang mana sangat membantu pekerjaan di kantor MPP Kota Bukit Tinggi serta masyarakat. Antara lain program yaitu SIMBG, OSSRBA, Si Cantik, dan layanan izin online. Selanjutnya untuk kesan dan pesan dalam KKL kemarin disampaikan oleh Nanda. Pak Nanda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pesan yang kami dapatkan selama kegiatan KKL di Mal Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi yaitu kami mendapatkan banyak ilmu yang tentu saja dapat dijadikan bahan dan pengalaman untuk modal bekerja di masa depan. Lalu kami melihat adanya suasana kerja yang akrab, bekerja sama yang baik, ketelitian dan kedisiplinan dalam melakukan pekerjaan. Dan fasilitas yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi sangat mendukung untuk kelancaran dalam bekerja. Mal Pelayanan Publik dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik, menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat. Penyederhanaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. MPP dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik, menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada suatu tempat. Penyederhanaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi sebagai penyelenggara pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan. Baik, terima kasih kepada Nanda Aulia. Baiklah, sekian laporan KKL MPP Kota Bukit Tinggi. Semoga ilmu dan penerapan penelitian dapat digunakan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.